Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani itu pernah junub sampai sebagian dari mengatakan 70 kali. Ketika sholat, Allahu Akbar, baru masuk ke sholat sudah merasakan nikmat sampai inzal, sampai keluar mandi dari nikmat. Sholat mandi lagi, takbir. Kenapa? Merasakan sampai rasanya nikmat itu bisa terasa ke dohir. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani itu pernah junub sampai sebagian dari mengatakan 70 kali. Ketika sholat, Allahu Akbar, baru masuk ke sholat sudah merasakan nikmat sampai inzal, sampai keluar mandi dari nikmat. Sholat mandi lagi, takbir. Kenapa? Merasakan sampai rasanya nikmat itu bisa terasa ke dohir. Anyok, unyil, gua kepret masuk kuburan gua. Kacau ya. Gak putus-putus kalau kita melihat kegiatan dari para habaib ketika berceramah. Gak kelar-kelar mereka memberikan doktrin yang sungguh luar biasa memfitnah. Kemarin saya sudah memberikan pembahasan tentang Habib yang ini, yang dimana Habib ini memberikan pembahasan tentang katanya sahabat Nabi Abu Nawas, ya, Abu Nawas, yang dimana di dalam sejarah pun Abu Nawas tidak pernah dicatat sebagai sahabatnya Nabi, ya, tidak dicatat sebagai sahabat Nabi. Namun dia menyebutkan sahabat Nabi, dan lebih parahnya dia menyebut bahwa Abu Nawas itu ketika sholat khatam Al-Quran dalam satu rakaat, ketika lepas sholat maghrib sampai isya, baina maghrib wa isya, melakukan zikiran Qul huwallahu ahad sebanyak 15.000 kali. Abu Nawas radhiyallahu anhu waradahu adalah seorang yang alim, saleh. Setiap hari baina maghrib wa isya, dari maghrib sampai ke isya, enggak pernah lepas zikir kepada Allah, baca kulhu 15.000 kali. Setiap satu rakaat salat khatam Quran. Tuh, jadi jadi mereka ini kalau ngibul memang nggak nanggung-nanggung, teman-teman. Fitnahan yang bertubi-tubi kepada Abu Nawas mereka lontarkan begitu saja di depan publik dan terekam kamera, dan mereka tidak merasa bersalah meskipun itu adalah salah. Dan sekarang Habib ini juga sedemikian, mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani ketika sholat 70 kali junub karena saking nikmatnya, sampai dia pernah memberikan penjelasan, teman-teman, di salah satu videonya yang menampilkan video saya, karena video saya yang juga rajin membahas khurafat Habib ini ya harus menampilkan video saya atau cuplikan wajah saya. Ini loh Harry Pras, si paling tidak percaya pada keramat Habib. Ngapain saya percaya pada keramat Habib yang begitu ngibul? Belum lagi yang membangkitkan orang mati. Syekh Abdul Qadir Jailani katanya pernah membangkitkan orang mati, teman-teman. Jadi ada pemakaman umum, seorang laki-laki nyari makam kakeknya, sampai dia tidak tahu yang mana makam kakeknya. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani bangkitkan itu makam satu-satu orang. Seenak jidat membangkitkan orang mati. Sudah seperti Orochimaru, teman-teman, Edo Tensei. Kisah seperti ini hanya ada di dalam ceritanya para habaib, dan cerita ini ya memfitnah saja, memfitnah para orang terdahulu. Syekh Abdul Qadir Jailani difitnah, Imam Asy-Syafi'i difitnah, para sahabat difitnah, Nabi SAW pun difitnah oleh mereka, dan mereka menganggap fitnahan mereka sebagai suatu kebenaran dan tolak ukur dalam beragama. Bahkan tidak segan-segan mereka berani berdusta atas nama Allah. Dan jangan main-main, mereka juga punya pembelanya, mereka juga punya tentara, teman-teman, untuk memberikan konteran terhadap video-video bantahan semacam ini. Agar apa? Agar mereka tidak kehilangan jemaah. Sampai detik ini pun, teman-teman, meskipun ajaran takhayul bid'ah khurafat mereka kita bongkar habis-habisan, apakah mereka kehilangan jemaah? Oh tidak. Kemana-mana mereka masih diiring-iringi sama robot-robotan transformer. Mulai tengok apa korelasinya lah habaib dengan transformer. Robot unyil. Kemana-mana mereka masih diiringi dengan apa? Dengan drum band. Kemana-mana mereka juga masih diiringi dengan payung tornado. Kemana-mana panggung mereka masih dipikul oleh para mukibin.
Kemana-mana kaki mereka masih dicium-ciumi. Bekas pantat mereka dicium-ciumi. Tangan mereka dicium bolak-balik. Celupan tangan mereka sangat bermanfaat dan berkeramat. Apa? Ludah mereka juga berkeramat, teman-teman. Apa lagi yang mereka kurang? Nggak ada, mereka banyak kelebihan di Indonesia. Bahkan ketika mereka butuh uang, tinggal nodong kepada jemaah, pulang-pulang dari pengajian, bisa bawa uang ratusan juta. Makasih berapa? Tuh, nodong. Makasih berapa? Nodong. 100.000. Satu orang berdiri kumpulin. Satu orang berdiri kumpulin. Kumpulin, todong dulu, kumpulin uangnya. 1 juta Habib Muhammad. 1 juta. Ketum kita Habib 50. 50.000. Habib 50-an. Haji Oping Haji Oping. 20 juta. Haji Oping 20 juta. Nah, ketika ada nominal yang begitu besar, apa yang terjadi? Oh, takbir teman-teman. Takbir. Oh, takbir. Takbir. Ah, ini artis kita. Artis. Pak Haji berapa? 500.000. Wah, kalau nonton film sini harus 1 juta ada tadi. Pak, ditransfer 2 juta. Berhasil, teman-teman. Dah cukup. Berbagai macam modus mereka lakukan untuk mendapatkan uang tersebut. Nipu umat. Betapa gampangnya mereka menyebut ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sholat junub 70 kali. Sampai ada yang mengkalkulasi itu. Kalau 70 kali mandi, bisa 350 menit. Kalau per mandinya, itu 5 menit. Apa gak capek? Apa gak loyo? Keramat. Memang Syekh Ba'adud ini, Habib Ba'adud ini, paling banyak cerita khurafatnya, teman-teman. Karena ilmu dia ya ilmu khurafat. Kemana-mana dia khurafat yang diceritakan. Sampai ke Tahrim pun yang dia ceritakan ya khurafat. Kuburan Habib Fulan bisa mengabulkan 40 hajat. Nama Habib Fulan ketika disebut lompat dari loteng, gak apa-apa, gak patah tulang, gak mati, gak apa-apa pokoknya. Selamat karena berkat nama Habib Fulan tersebut. Intinya kalau kalian sebelum ingin tidur nonton video Habib ini, kalian akan mimpi yang lucu, teman-teman. Kenapa? Semua cerita-cerita yang dia sampaikan lucu-lucu dan rata-rata yang menista agama. Semoga semakin banyak orang berpikir, ya terserah. Saya mau dibenci sama kalian, ya silahkan. Saya mau dikagumi oleh kalian, ya saya juga tidak minta untuk dikagumi. Oh, Heri Pas pemberani? Enggak, saya bukan pemberani. Karena memang hal seperti ini harus kita bahas. Apapun resikonya. Nggak perlu kita nunggu berani dulu. Harus sampaikan ketika kita melihat kemungkaran semacam ini. Kemungkaran ini. Ajaran takhayul, bid'ah, dan khurafat ini termasuk pada kemungkaran. Lebih berbahaya daripada kemaksiatan. Orang melakukan kemaksiatan, teman-teman. Mereka masih mengaku di dalam hati mereka bahwa perbuatan itu salah. Orang pelaku maksiat tahu kalau mereka melakukan kesalahan. Perbuatan mereka berdosa, perbuatan mereka dibenci Allah. Dan mereka tahu ada kalanya mereka menyesal dengan apa yang mereka lakukan. Tapi orang yang mengamalkan, mengajarkan ajaran-ajaran takhayul dan khurafat, dia akan susah, sulit untuk merasa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ajarkan salah. Mereka akan merasa ajaran takhayul itu benar. Ajaran bid'ah, amalan bid'ah dan khurafat itu benar. Padahal itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Apa artinya ini? Artinya ajaran takhayul, bid'ah dan khurafat lebih berbahaya daripada kemaksiatan. Itulah kenapa Muhammadiyah punya slogan berantas TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat. Kalau ada tokoh-tokoh yang dianggap Muhammadiyah tapi dia bermesra-mesraan dengan pelaku takhayul, bid'ah dan khurafat, kalian perlu curiga. Barangkali dia adalah orang ahlul bid'ah atau bagian dari sufi-sufi halu yang disusupkan kepada tubuh Muhammadiyah. Itu saja.